Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Prodi Manajemen Universitas 19 November angkatan tahun 2024 dari kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah dengan dosen pengampu Bapak Hanif Kurniadi. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bersama memenuhi tugas dengan judul materi saluran distribusi dan strategi distribusi. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, mari perkenalkan nama-nama dari kelompok 3. Yang pertama dengan saya sendiri, Wulan dengan NIM 24193142. Yang kedua Salwatunisa dengan NIM 24193134. Yang ketiga Kadek Dwi Rizkayanti dengan NIM 24193144. Yang keempat Hera Fadila dengan NIM 243168. Dan yang terakhir Hairul dengan NIM 24193155. Menurut Wentoro, pada tahun 2010, distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu yang dibutuhkan. Sehingga dapat disebut bahwa kegiatan distribusi sangat diperlukan supaya produk dapat sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Saluran distribusi memiliki 3 jenis. Pertama, distribusi langsung. Distribusi ini dilakukan antara produsen dengan konsumen secara langsung. Misalnya, petani sayur melakukan transaksi jual beli secara langsung di pasar. Kedua, distribusi semi langsung. Distribusi ini dilakukan melalui seseorang perantara supaya produk ini bisa sampai ke tangan konsumen. Misalnya, penerbit buku yang menjual bukunya melalui sales supaya bisa sampai ke tangan konsumen. Adapun distribusi tidak langsung, distribusi ini melalui beberapa perantara sehingga produknya tidak diterima langsung dari produsennya. Misalnya, pabrik minuman menjual produk minumannya kepada konsumen atau beberapa agen sales terlebih dahulu. Strategi distribusi. Ada beberapa metode atau strategi distribusi supaya produk dapat tersalurkan dengan tepat, yakni 1. Strategi distribusi intensif. Dalam strategi ini akan menempatkan produk pengecer serta beberapa distributor ke berbagai tempat. Strategi ini cocok diterapkan ke dalam produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti sembako, sabun, rokok, dan lain-lain. 2. Strategi distribusi selektif. Dalam strategi ini akan menyalurkan suatu produk ke daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer sehingga akan muncul persaingan antara distributor dengan pengecer untuk mendapatkan konsumen dengan teknik masing-masing. 3. Strategi distribusi eksklusif. Dalam strategi ini, distributor atau pengecer akan diberikan hak istimewa atas produk yang akan dijualnya. Strategi ini biasanya digunakan untuk produk dengan kualitas dan harga tinggi, misalnya showroom mobil, factory outlet, dan lain-lain. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu, distribusi merupakan kegiatan memindahkan barang dari tempat produksi hingga sampai ke tangan konsumen, yang bisa dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara. Dari semua jalur tersebut, laut adalah media yang paling hemat biaya dari yang lainnya. Hal ini terjadi karena besarnya daya angkut yang mampu ditampung ketika menggunakan jalur laut, dan luasnya jalur yang disediakan khususnya bagi negara yang maritim seperti Indonesia, sehingga distribusi jalur laut menjadi salah satu peluang yang ada keadaan geografis yang mendukung. Di samping itu, jalur laut pun telah menjadi primadona bagi komunitas-komunitas yang mempunyai bobot produksi
yang relatif seperti semen, biji besi, dan lain-lain, karena kecilnya biaya yang ditimbulkan jika menggunakan jalur laut. Setelah membaca beberapa materi tentang saluran distribusi dan strategi distribusi yang ditampilkan dalam makalah ini, diharapkan dapat jadi tambahan ilmu yang dapat digunakan. Dan makalah ini masih perlu banyak penyempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mungkin cukup video dari kelompok kami. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.